Hai sahabat Bungkul News, jumpa lagi bersama saya Cindy. Nah kali ini saya akan berbicara dan berbincang-bincang, ngobrol santai bersama Kak Oki. Alex, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah. Nah nih Kak, kita mau ngebahas nih Kak soal undang-undang atau rancangan RKUHP nih. Ini Oh iya ya. kan ada 14 poin ya, 14 poin yang membuat isu-isu yang menjadi pro dan kontra nih di Iya, kalangan masyarakat nih Kak. Nah kita ringkas aja nih, kita ambil beberapa poin aja. Nah, salah satunya itu isu terkait the living law atau hukum pidana adat di pasal 2. Nah itu bisa nggak sih Kak dijelasin seperti apa kayak gitu? Iya. Nah, sebelumnya ini kan terkait dengan RKUHP ini kan memang ini sudah marak dan menjadi kontroversi ya, akhir-akhir ini. Nah, tapi sebelumnya juga sebenarnya RKUHP ini kan hukum yang diadopsi atau hukum yang diambil dari hukum pidana Belanda atau Wetboek van Nederland gitu kan. Jadi memang saya kan pernah riset juga terkait dengan hukum pidana adat ini. Nah, di Bengkulu khususnya hukum pidana adat itu memang diselesaikan biasanya itu dengan mekanisme cara-cara yang sesuai dan hidup di masyarakat kita kan. Kalau untuk di Sumatera khususnya bagian selatan itu kita ada sebenarnya pidana adat itu tidak terkodifikasi atau tersusun. Nah, makanya karena dia disebut adat, dia hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Nah, simbol cahaya kalau kita. Nah, di situ ada aturan tentang keperdataan, ada cepalo, ada istilahnya cepalo tangan dan lain-lain. Dan itu sudah tumbuh dan menjadi resolusi terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, dan hal ini kan itu diangkat dalam bentuk hukum konkret yang sifatnya kodifikasi, dan itu tentu ketika harus disatukan, diunifikasi dalam bentuk undang-undang pidana adat, maka tentu tidak bisa disamakan dari masing-masing. Nah, dalam konteks penyelesaiannya biasanya masyarakat itu ada kepuasan dalam biasanya saya temu ada kepuasan terhadap sanksi yang diberikan oleh pemuka adat misalnya, atau putusan yang dilakukan oleh hasil musyawarah itu, sehingga selain ada kepastian hukum, kemudian ada keadilan di situ. Tentu ada bentuk kepuasan dari masing-masing masyarakat. Nah, ketika memang ini delik, ya kan, kalau delik umum kan tidak dia tidak serta-merta menghapus. Misalnya ketika memang terjadi ada delik pidana di dalam misal pembunuhan di desa misalnya, itu tidak serta-merta ketika selesai di adat ini tidak diproses mekanisme peradilan atau di penyidikan. Makanya kalau misalnya ini menjadi solusi yang konkret misalnya dan selesai dalam konteks sosial, tidak perlu dilanjutkan lagi dalam ke proses selanjutnya gitu. Oke, berarti yang harus sebenarnya kalau lebih bagus sih untuk hukum pidana atau hukum adat ini seharusnya berjalan berbarengan ya? Ya, karena sebelumnya kan berbarengan hukum pidana adat ini kan sudah diselesaikan di masyarakat, baik dia memang komunitas masyarakat adat ataupun dia memang di masyarakat desa. Setelah diselesaikan, biasanya kepolisian nggak mau tuh untuk melanjutkan karena udah selesai. Tapi kalau dia delik umum atau misalnya terjadi pembunuhan, prosesnya memang harus tetap dilanjutkan ke penyidikan, tidak memutus. Nah, kenapa kita harus semuanya harus diselesaikan misalnya ketika dilimpahkan ke polisian kalau misalnya telah terjadi penyelesaian yang sudah diproses atau diselesaikan di dalam masyarakat. Nah, itu yang saya maksudkan. Oke. Nah, ini juga di poin kedua ini kan di pasal 200 juga nih menyangkut isu pidana mati Kak ya. Dimana kalau dalam pasal ini hukum pidana mati ini tidak menjadi final dalam suatu kasus hukum, tapi udah menjadi alternatif. Itu seperti apa sih bentuknya? Nah, kalau sebelumnya kan di dalam KUHP
itu pidana mati itu masuk dalam pidana pokok ya. Artinya ini secara langsung memang sudah di pasal 10 itu sudah menjadi bagian daripada sanksi pidana. Nah, maka dari itu karena pro dan kontra, karena masyarakat di beberapa masyarakat sipil itu ada yang menyatakan bahwa dalam konstitusi kita kan hak untuk hidup itu memang hak yang melekat di dalam masyarakat, dalam konstitusi, artinya misalnya di beberapa negara termasuk Belanda sendiri pada tahun 1978 itu sebenarnya sudah tidak mengadopsi pidana mati ini menjadi bagian solusi untuk terpidana. Nah, dan negara-negara lain sudah banyak yang menghapuskan ini. Nah, karena di dalam di dalam ICCPR juga atau International Civil Rights Politik itu hukum pidana internasional yang diadopsi di Indonesia sebagai bagian dari hukum nasional. Kemudian itu ada memang unsur-unsur yang harus dipenuhi, misalnya perbuatan tersebut memang mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat, yang memang kejahatan yang luar biasa gitu, misalnya kasus korupsi dan lain sebagainya, dan memang ini menjadi alternatif. Nah, di dalam RKUHP ini menjadi alternatif dalam pemidanaan dan masuk dalam percobaan selama 10 tahun ya. Artinya yang terpidana juga bisa memilih dan tidak boleh diputuskan hakim dalam proses untuk memberikan sanksi hukum ini. Nah, ini bukannya kalau misalkan hukum pidana mati ini dijadikan alternatif, bukannya nanti para penjahat ini malah berpikirnya seperti ini, kalau saya melakukan kejahatan ini agak mungkin lah, maksudnya masih dibilang kata mustahil ya untuk hukum pidana mati karena sudah menjadi alternatif. Kayak mikirnya kayak kalau aku ngelakuin kejahatan kayaknya paling ya 10 tahun 20 tahun lah kayak gitu ngelakuin, terus nggak sampai hukum mati lah kayak gitu. Bukannya itu malah jadi momok ya, takut yang menakutkan bagi kita sih, maksudnya kalangan masyarakat seperti itu. Maksudnya kan kalau orang yang melakukan kejahatan ibaratnya kayak kasus pembunuhan segala macam, seharusnya kan memang harus dihukum mati seperti itu kan, apalagi narkoba dan sebagainya. Benar. Ada kemarin kan narkoba dan korupsi atau beberapa tindak pidana lain yang terorisme dan lain sebagainya, itu memang kita harus tahu dulu fungsi pemidanaan sekarang ini fungsinya. Kalau dulu kan di dalam zaman feodalisme, kolonialisme, fungsi untuk penghukuman itu adalah menjadi contoh untuk orang lain gitu, supaya tidak melakukan tindak kesalahan atau kejahatan yang sama. Nah, sekarang sanksi itu kan harusnya menjadi dampak sosial yang lebih luas, bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan itu bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dan karena memang dampaknya sebenarnya efek jera kan, efek jera. Selain efek jera juga bisa ada bentuk mengembalikan terpidana ini ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat, itu kan fungsinya. Nah, dalam konteks misalnya ada yang mengatakan misalnya bahwa memang harus diterapkan, tapi kan juga kita harus melihat fondasi konstitusi kita bahwa ya setiap orang itu berhak untuk hidup gitu. Berhak untuk hidup, dan juga mencabut hak atas hidup itu kan yang melanggar hak asasi manusia gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi walaupun hukum pidana ini menjadi sebuah alternatif, seharusnya memang harus dilihat dulu konteksnya itu seperti apa. Apakah ini urgensinya dan dampak sosial yang ada, kepentingan politik hukumnya gimana. Itu kan harus dikaji terlebih dahulu atas kebijaksanaan terhadap putusan tersebut. Nah, gitu. Tidak serta-merta misalnya kesalahan ini harus langsung dipidana hukuman mati gini, hukuman mati enggak. Artinya ada proses dan mekanisme seperti tadi 10 tahun percobaan tadi, dan pertimbangan-pertimbangan dari publik juga gitu. Dan juga putusan hakim juga.